Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkaltu. Jadi Muhammadiyah sebenarnya tidak akan bermasalah dengan masyarakat, dan masyarakat akan menerima kita ketika kita memberikan pelayanan dengan kemanfaatan buat masyarakat. Karena ini tugas kita sebagai warga Muhammadiyah untuk berbakti kepada negara, berikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Demikian Ibu ya, mudah-mudahan lekas sembuh, dan kalau ada keluhan, ada yang perlu disampaikan, hal yang menjadikannya Ibu, mohon sampaikan saja Bu ya. Memang prinsipnya rahmatan lil alamin. Kita menerima pasien-pasien itu pasien-pasien yang tidak hanya eksklusif harus muslim. Kami juga menerima pasien-pasien yang beragama lain. Nah, jadi semangat menolong sasaran umum itulah yang kita memiliki semangat memudahkan orang dalam rangka mencari pertolongan kesehatan. Di kita kan sudah mulai ada kerjasama dengan dokter spesialis yang ahli biomedis untuk stem cell. Ya, stem cell itu kan termasuk ilmu kedokteran yang terbaru ya, yang regeneratif gitu loh. Jadi kan kita kan dulu kan sebelumnya kan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sekarang ini udah ke regeneratif gitu. Jadi bagaimana sel itu bisa muncul seperti semula kita masih bayi baru lahir gitu dengan teknologi stem cell. Ya insya Allah sebentar lagi mungkin kita ada di sini kan di rumah sakit ini. Jadi Muhammadiyah adalah sebuah gerakan masyarakat untuk mencerahkan bangsa, begitu. Gerakan apa aja itu? Misalnya di bidang kesehatan, kita meningkatkan pengetahuan teknologi di bidang kesehatan untuk masyarakat. Jadi Muhammadiyah itu bukan aliran dalam sebuah keagamaan, jadi sebuah gerakan masyarakat gitu. Jadi sebuah gerakan masyarakat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nama Muhammadiyah itu kan berasal dari Muhammad, ya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Muhammad, akhlak beliau itu kita contoh. Namun untuk masalah-masalah keduniawian, beliau juga pernah mengatakan bahwa masalah dunia itu bukan urusan beliau. Jadi kita juga harus berikhtiar untuk mencari solusi kehidupan kita untuk masalah duniawi, bukan masalah akhirat. Nah, untuk masalah duniawi itu juga ada ayat yang menyampaikan bahwa uruslah sesuatu itu sesuai ahlinya. Kalau tidak, maka tunggu kehancurannya. Begitu. Itu ayat yang juga kami pegang dalam Muhammadiyah, sehingga dalam mencari solusi kehidupan kami, terutama masalah teknologi, itu kami selalu update dengan yang ada. Namun di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Majelis tarjih adalah majelis yang mengkaji apakah teknologi ini atau prosedur yang terkini itu dapat diterapkan oleh umat Islam saat ini, gitu, atau halal atau tidak, gitu. Kalau ini ruang obat Bu ya? Ya. Di sini. Kalau ini UGD untuk tindakan darurat Bu ya? Nah, sini. Iya, ini biasanya langsung tangani kalau UGD itu darurat. Lihat dari awal berdirinya Muhammadiyah itu kenapa mendirikan PKO, dulu namanya MPKO ya. PKO namanya, penolong kesengsaraan umat ya.
Jadi orang-orang yang sengsara sebenarnya yang dilayani oleh Muhammadiyah, substansinya di sana. Maka substansi ini tidak akan hilang. Muhammadiyah jati dirinya itu akan sebagai gerakan tajdid ya, gerakan pembaharuan. Maka diistilahkan juga Muhammadiyah adalah gerakan modern. Jadi dia tidak tidak anti ya dengan perubahan, termasuk perubahan teknologi ya di rumah sakit ya. Dengan perubahan itu kita bisa melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan yang lebih bagus lagi, terutama dalam teknologi rumah sakit ya. Saya rasa Muhammadiyah welcome dengan teknologi ya. Ketika bicara pelayanan atau nilai-nilai kemuhammadiyahan diterapkan di klinik kita, sebenarnya kita sedang menjalankan nilai-nilai al-Islam, nilai-nilai Islam di klinik kita gitu ya. Jadi sebenarnya kemuhammadiyahan dan al-Islam itu sebenarnya sama gitu ya. Hanya saja nilainya karena kita berada di Muhammadiyah, nilai-nilai kemuhammadiyahan seperti apa. Gitu. Sebenarnya sama ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, substansinya nilai-nilai Islam yang diterapkan di kita. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Bagaimana kita melayani pasien sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi kita ingin memberikan pelayanan terbaik lah kepada pasien karena itu adalah nilai-nilai Islam. Karena dalam Islam dikatakan allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang kalau Allah minta kepada kita, siapakah yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik pelayanannya ya. Kalau saya bilang kepada pasien, yang paling baik pelayanannya terhadap pasien. Kalau seorang dokter, ya, siapakah dokter yang terbaik adalah dalam badan Islam adalah dokter yang paling baik pelayanannya terhadap pasien gitu ya. Jadi nilai Islam muncul di sana menurut saya. Sebelum saya di rumah sakit Islam Muhammadiyah ini, saya sebetulnya diterima di rumah sakit yang sifatnya komersil, yang franchise ya. Tapi entah kenapa jalannya saya harus tetap berada di sini. Kemudian saya melihat ternyata customer rumah sakit Islam terutama Sukapura ini ya Mas ya, banyak kan mereka golongan ekonominya menengah ke bawah. Disitulah saya merasa semakin cocok dengan kepribadian saya gitu. Jadi rasa menolongnya itu lebih karena banyak juga pasien-pasien berobat ke sini itu tidak mampu membayar gitu. Jadi rumah sakit ini harus memberikan semacam mencarikan donatur atau berhubungan dengan dinas sosial gitu untuk bisa tetap melayani pasien-pasien yang butuh pertolongan rumah sakit. Nah disitulah saya semakin merasa keberadaan saya itu jadi semakin bermakna gitu maksudnya karena sangat bermanfaat. Assalamualaikum. Gimana kondisinya hari ini? Ya alhamdulillah sih dok udah mulai baikan, tapi ya masih agak enak gitu. Alhamdulillah, Ya, udah mendingan ya. Makanannya bisa masuk? Sedikit-sedikit. Sedikit. Kita bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini jangan hanya sekedar bekerja gitu loh. Harus memiliki niat untuk beribadah. Begitu, semangat beribadah. Karena ibadah itu tidak hanya ibadah yang mahdoh ya, ibadah yang ada yang gairu mahdoh atau ibadah yang bukan hanya sholat, puasa, zakat, yaitu menolong orang gitu. Makanya semangat menolong itu sangat dipopulerkan di Muhammadiyah. Dalam melayani pasien-pasien di sini selalu kita memberikan ibadah. Karena kalau kita ibadah dapatnya dua gitu. Jadi nggak hanya mendapat imbalan gaji, tapi imbalan pahala juga kita mendapatkan. Di sebuah hadis ya Pak, kalau boleh saya kutip sedikit. Jadi ketika kita menderita sakit, itu Allah akan ambil 3 hal. Yang pertama raut wajahnya, yang tadinya cantik berseri-seri jadi memudar sedikit ya. Kemudian yang kedua apa Bu? Selera makan kita diambil ya. Kemudian yang ketiga apa? Dosa kita diambil Bu. Gitu ya. Selama kita ikhlas, karena kan sakit ini ujian ya Pak. Ya. Nah jadi nanti ketika Allah izinkan kita untuk sehat lagi, nanti dikembalikan semua.
wajah cantiknya kembali lagi, selera makannya kembali lagi, dosanya nggak dibalikin. Dosanya nggak dibalikin, Bu, diambil. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting syaratnya kita harus ikhlas ya. Jadi dalam Muhammadiyah itu, rumah sakit Muhammadiyah itu punya moto ya, jadikan moto itu. Jadi melayani baru menerima, melayani, mengobati, baru bicara tentang biaya. Karena prinsip di Muhammadiyah itu begini. Jadi kalau kita membiarkan orang sakit, gitu ya, membiarkan orang sakit, kemudian dia meninggal, itu kita seperti membunuh dia, gitu. Padahal kita sanggup untuk mengobati, itu sama saja kita membunuh dia, gitu. Itu prinsip dalam Muhammadiyah, ada rumah sakit Muhammadiyah. Orang itu sebenarnya bisa diobati, gitu ya. Tapi karena kita lambat mengobati, orang itu meninggal. Nah, untuk keilmuan sendiri kan tadi Muhammadiyah tidak berseberangan dengan teknologi. Justru malah Muhammadiyah sangat mendukung teknologi yang terkini, selama itu sudah melewati screening dalam majelis tarjih, dianggap halal dan boleh gitu. Maka dijalankan. Nah, selama ini tidak ada teknologi yang bertentangan dengan yang saya pelajari waktu saya masih kuliah. Semuanya masih on the track gitu, masih online, masih inline gitu. Muhammadiyah sendiri sangat mengedepankan teknologi. Oleh karenanya kami di sini memiliki semacam perkumpulan dokter Muhammadiyah, di mana kami memiliki kajian-kajian yang sifatnya mengupdate teknologi terkini yang ada di dunia gitu. Termasuk obat-obatan juga yang paling update saat ini kami kaji juga dalam pertemuan doktermu tersebut. Sehingga hasil kajian kami itu bisa diterapkan dalam pelayanan sehari-hari di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Nanti bagaimana hari ini? Sehat keadaannya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa terapi. Ibu, saya dokter Umi ya. Nanti kita mau terapi. Ini ada beberapa tindakan seperti mainan ya. Tapi ini kan untuk melatih kekuatan tangan yang saat ini belum optimal. Allah memberikan kita semua itu sebagai ujian supaya kita lebih bersyukur ya. Tanda kita bersyukur adalah dengan cara menjaga kesehatan kita. Ya, setuju ya Bu? Bersama saya Dokter Umi dan ini Ibu Aziza, kita mulai latihan ya. Coba angkat pelan-pelan tangannya semampunya. Oke, baik. Ibu coba pegang, ininya tegak ya. Baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Yakin kalau Allah bilang bisa, insya Allah Ibu akan bisa. Terus coba Ibu tarik nafas. Jadi berobat itu kan ikhtiar ya. Menurut saya kan salah satu cara ikhtiar. Ada yang medis yang modern, ada juga yang tradisional ala obatan-obatan herbal gitu ya. Saya rasa dua-duanya juga bisa berjalan menurut saya, dan Muhammadiyah saya rasa warga Muhammadiyah tidak membatasi kamu nggak boleh pakai herbal, kamu harus pakai dengan pengobatan modern gitu ya. Itu kan cara berobat ya. Saya rasa Muhammadiyah tidak mengharamkan juga berobat dengan herbalis karena kita punya rumah sakit ya. Artinya mempersilahkan, karena berobat itu kan ikhtiar untuk sembuh dari penyakit gitu ya. Fleksibel dalam artian lentur, mudah dibelokkan, enggak lah ya. Tapi fleksibel dalam artian luas gitu ya. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan datangnya teknologi. Menurut saya itu pas dengan Muhammadiyah. Artinya luas lah, kita mudah menerima perubahan gitu ya. Mudah juga dengan sesuatu yang baru gitu. Menurut saya itu memang jadi diri Muhammadiyah. Pertentangan ada ya, pasti ya, karena Muhammadiyah juga ketika hasil penelitiannya, observasinya, kemudian menganggap bahwa itu bertentangan, tentu itu akan ditentang oleh Muhammadiyah. Contoh adalah terkait dengan mungkin vaksin ya, saat ini lagi rame,
ada vaksin yang diperbolehkan. Contoh, ada vaksin yang diperbolehkan, juga ada vaksin yang tidak diperbolehkan. Ketika ada sesuatu yang halal, ada 2 vaksin nih. Satu halal, satu kurang, ya dianggap ya nggak halal gitu ya. Maka alternatif yang harus diambil oleh Muhammadiyah adalah yang halal ini. Contoh yang sekarang Majelis Tarjih sudah punya panduan vaksin COVID-19. Nah, salah satu yang diperbolehkan vaksin yang halal itu. Muhammadiyah langsung membuat panduan, Majelis Tarjih membuat pedoman vaksin COVID-19. Nah, sudah jelas vaksin apa yang dipakai oleh majelis, yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini loh vaksin yang boleh, ini yang tidak boleh. Karena ada 2 alternatif ya. Makanya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait budaya sehat secara jasmani dan juga budaya sehat secara rohani itu memang harus terus dilakukan gitu ya, baik oleh kita semuanya sebagai warga Muhammadiyah maupun memang pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan kajian-kajian lah bagaimana agar kita hidup sehat. Dalam kondisi modern kita tetap sehat lah. Jadi fungsi atau peran dari MSC sendiri apa ini? Untuk lebih ke arah semangat untuk menyayangi lansia, karena di Quran kan harus birrul walidain ya, sayangi orang tuamu. Orang tua tuh nggak orang tua kandung aja, orang tua semuanya orang tua kita juga gitu loh. Kita anggap mereka orang tua kita sendiri, jadi kita harus sayangi mereka gitu. Semangat menyayangi itu yang ada di Muhammadiyah diterapkan dalam bentuk implementasi sehari-hari dalam masyarakat. Sejak awal saya masuk ke rumah sakit ini juga melihat nama rumah sakit Islam aja sudah menimbulkan PR besar ya, karena kan membawa nama agama di situ kan, jadi harus mewakili sebuah agama juga. Sebetulnya di Muhammadiyah itu tidak menggunakan istilah rumah sakit Islam, melainkan rumah sakit PKU. Ya, seperti yang ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia menggunakan istilah rumah sakit PKU, penolong kesejahteraan umum. Nah, hanya di Jakarta yang menggunakan istilah Rumah Sakit Islam Jakarta. Itu juga memiliki sejarah tersendiri waktu itu, di zaman di awal-awal tahun 80-an. Jadi ada tokoh kami di Muhammadiyah yang dirawat, dan beliau ingin dirawat di rumah sakit yang semuanya serba Islam pelayanannya. Oleh karena dibuatlah Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih, begitu. Walaupun kami melayani tidak hanya Islam saja, gitu loh. Semua agama, semua suku, semua bangsa pun kami layani. Di Muhammadiyah itu kami sangat peduli dengan lansia. Mengapa? Karena saat ini usia lansia itu sekitar 27 jutaan. Jadi lansia itu 1 berbanding 10. Ketika ada 10 orang berkumpul, maka satunya lansia. Oleh karenanya Muhammadiyah menyikapi ini untuk bisa kita melayani lansia dengan baik. Justru lansia itu memiliki kebutuhan sosialisasi, cek kesehatan secara berkala. Mereka harus diaktifkan juga ke masyarakat dalam hal bakti sosial gitu. Dan kita perhatikan lansia-lansia yang kita rawat di sini, rawat dalam artian rawat daycare ya, bukan lansia yang sakit, lansia yang sehat. Itu mereka jauh lebih baik kesehatannya setelah mengikuti aktivitas atau kegiatan lansia di Rumah Sakit Islam ini. Assalamualaikum. Jadi dulu saat dibangunnya PKU di awal-awal itu adalah semangat melayani pribumi, Mas. Pribumi itu kan tidak hanya Islam, berbagai macam agama, berbagai macam suku dan etnis ya waktu itu. Jadi semangat itu sebetulnya yang tersisa saat ini, dan kami harus terus bertahan dengan itu. Gitu. Ibu, bahwa sakit dan penyakit merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu ya. Kita harus ikhlas menerima takdir ini, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira atau menyangka akan dibiarkan saya mengatakan beriman padahal mereka belum diuji.
saat ini Ibu diuji dengan sakit dan penyakit. Ibu sudah berikhtiar, betul sekali. Kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter insya Allah akan merawat dengan sebaik-baiknya, Bu ya, sesuai tugasnya. Nah, oleh karenanya kami juga ingin mendoakan Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kekuatan, keikhlasan, dan diberikan kemudahan kesembuhan Ibu ya, sehingga bisa kembali di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya. Ibu. Jadi di Rumah Sakit Islam atau di Rumah Sakit Muhammadiyah se-Indonesia itu kami memiliki pembinaan rohani. Pembinaan rohani itu tidak hanya pembinaan rohani hanya bagi pegawainya saja, namun bagi pasien-pasiennya. Jadi supaya pasien-pasien itu sadar bahwa sakit itu adalah merupakan satu ujian yang harus dilewati oleh pasien itu dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya datanglah para pembina rohani ke pasien-pasien, mengingatkan, membantu, membimbing doa. Bahkan ada pasien yang non Muslim minta didoakan juga. Padahal itu kita nggak doakan ya, tapi mereka minta didoakan karena kami hanya memiliki di sini ada yang pembina rohaninya itu Muslim. Ya kami doakan tidak dengan ayat tapi terjemahnya saja gitu untuk mendoakan, karena emang isinya sangat universal sekali gitu, untuk semua agama juga bisa gitu. Itu pasien yang membuat nilai positifnya atau apa ya, unique value-nya itu berobat atau dirawat di rumah sakit Islam gitu. Didatengin oleh pembina rohani, ditenangkan, karena kan orang sakit itu kan panik ya. Tidak hanya pasiennya saja tapi keluarganya juga ikutan panik. Nah, disitulah ditenangkan oleh para pembina rohani kita di sini. Bahwa kalau orang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kapanpun, dimanapun akan tapi uji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, saat ini diuji oleh Allah Ibu dengan sakit. Ibu sudah benar, sudah berikhtiar berobat ya. Jadi prinsipnya itulah kita itu, jadi melayani yang terbaik adalah, karena itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Jadi dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, hidup kita harus bertauhid. Segala aktivitas kita sebenarnya untuk Allah gitu ya. Makanya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu Muslim non Muslim, itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Karena khairun nas wa anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Apa yang diberikan oleh Muhammadiyah dirasakan oleh masyarakat akan kemanfaatannya, termasuk pelayanan kita di klinik PKU Muhammadiyah.